Halo, Akak Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Kementerian Sosial Sulawesi Selatan bersama Dinas Sosial Kota Makassar menemui keluarga korban pembunuhan bocah umur 11 tahun. Jelang perayaan Imlek, sejumlah umat Buddha di kota Makassar melakukan ritual cuci patung Buddha di Wihara Arama Mahabuddha. Ikuti keseruan lomba bermain lato-lato berhadiah sepeda di Pinrang. Informasi pertama, tim Kementerian Sosial Sulawesi Selatan bersama Dinas Sosial Kota Makassar menemui keluarga korban pembunuhan bocah umur 11 tahun. Petugas meminta keterangan kakek dan ayah korban tentang pengasuhan dan penanganan korban semasa hidup. Tim Kementerian Sosial Sulawesi Selatan bersama Dinas Sosial Kota Makassar mendatangi rumah korban pembunuhan bocah berumur 11 tahun yang dilakukan 2 remaja di Makassar. Petugas meminta keterangan kakek dan ayah korban terkait pengasuhan sekaligus penanganan korban selama hidup. Semasa hidup, korban turut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi kuli panggul dan juru parkir di Kota Makassar. Kakek korban menyampaikan kalau kakek memang si Dewa ini memang awalnya dia betul-betul tidak tahu kalau bakalan terjadi seperti ini. Dia ikut sama pelaku pertama karena diajak untuk membersihkan. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Kota Makassar digegerkan penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun. Ironisnya, 2 remaja masing-masing berumur 17 tahun dan 14 tahun justru menjadi tersangka penculikan dan pembunuhan korban. Mayat korban dibuang ke Sungai Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Usai meringkus kedua pelaku di rumah masing-masing, polisi mengungkap motif penculikan sekaligus pembunuhan. Kedua pelaku tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Kedua pelaku berencana menjual organ tubuh korban melalui media sosial. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Terkait pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar dengan motif menjual organ tubuh, polisi menyelidiki website pasar gelap penjualan organ tubuh. Polisi juga sudah melaporkan situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar segera diblokir. Selepas pembunuhan bocah berumur 11 tahun dengan motif menjual organ tubuh korban, polisi menyelidiki website yang dikunjungi oleh pelaku. Pelaku tergiur dengan uang miliaran rupiah terkait jual beli organ tubuh di situs tersebut. Situs tersebut bernama organcity.com, berasal dari Amerika Serikat dan Rusia. Situs itu dapat dikunjungi dengan bebas oleh semua kalangan. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menyelidiki acuan pelaku untuk membunuh korban. Polisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan hal serupa yang dilakukan kedua pelaku. Polisi sudah melaporkan situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi agar segera diblokir. Meskipun saat ini situs organcity.com sudah tidak dapat diakses bebas di internet, polisi berkoordinasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup seluruh akses situs yang membahayakan. Ini website terbuka, siapapun bisa mengakses ini. Dan ini sangat berbahaya. Dia tidak paham, dia cuma tahu bahwa ada penjual organ tubuh dengan harga menggiurkan nih. Ada yang sampai dengan $100.000. Jadi miliaran, pemikiran dia seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan organ penjualan organ tubuh ini melalui mekanisme penanganan yang harus sempurna berdasarkan ilmu kesehatan. Masyarakat di Kota Makassar digegerkan penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun. 2 remaja menjadi tersangka penculikan sekaligus pembunuhan korban. Polisi mengungkap motif penculikan sekaligus pembunuhan. Kedua pelaku tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, sejumlah polisi berjaga di rumah pelaku pembunuhan bocah 11 tahun usai dirusak oleh ratusan orang. Polisi turut memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak kembali melakukan aksi anarkis. Aparat Polrestabes Makassar bersama Brimob Polda Sulawesi Selatan berjaga di sekitar rumah pelaku pembunuhan bocah berusia 11 tahun di Kota Makassar.
Sebelumnya rumah pelaku dirusak oleh ratusan orang usai pemakaman korban. Selain melakukan penjagaan sekitar rumah yang dirusak oleh massa, polisi juga melakukan patroli di 3 lokasi. Polisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak kembali melakukan pengerusakan. Berdasarkan petunjuk pimpinan bahwa kami yang berjaga di lokasi ini, di beberapa titik ini, pertama-tama yaitu kita stay, kemudian melihat situasi yang ada di seputar TKP, lalu kemudian kita mencoba membangun koordinasi dengan beberapa masyarakat. 2 remaja masing-masing berusia 17 tahun dan 14 tahun melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap bocah berumur 11 tahun. Alasan pelaku hendak menjual organ tubuh korban melalui situs media sosial. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang anak buah kapal atau ABK kapal pelayaran swasta yang menjadi kurir narkoba ditangkap polisi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Polisi turut menyita sabu-sabu seberat 2,3 gram yang disembunyikan pada rokok elektrik. Bedu diringkus anggota Polsek Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Polisi menggeledah seluruh barang bawaan Bedu. Saat itu, Bedu baru saja menerima sabu-sabu dari anak buah kapal atau ABK bernama John di Pelabuhan Nusantara. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata barang yang dibawa itu adalah di dalamnya ada barang haram, tiga jenis sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti 2,3 gram sabu-sabu yang disembunyikan dalam kemasan rokok elektrik untuk mengelabui petugas, beserta sejumlah alat hisap. Barang tersebut dibawa pelaku dari Samarinda, Kalimantan Timur. Suatu datang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi persiapan Imlek. Jelang Hari Raya Imlek, sejumlah umat Buddha di Kota Makassar melakukan ritual cuci patung Buddha di Wihara Arama Mahabuddha. Tak terlewatkan, mereka juga menghiasi wihara dengan pernak-pernik Imlek agar terlihat indah. Jelang perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina, pencucian patung Buddha dilakukan di Wihara Arama Mahabuddha, Jalan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sukarela datang membantu pengurus vihara mencuci patung Buddha. Pencucian patung ini menggunakan air dicampur mawar merah dan melati agar wangi dan bersih. Selain membersihkan patung Buddha, sejumlah peralatan sembahyang seperti altar serta seluruh hiasan juga dibersihkan. Semua dilakukan secara sukarela oleh umat Buddha sebagai bentuk bakti kepada Buddha serta menyambut Hari Raya Imlek. Pencucian rupang atau patung dewa ini adalah simbolisasi pencucian batin umat Buddha agar tahun baru bisa menjadi pribadi lebih baik sehingga hidup tenang dan bahagia. Kita di sini setiap tahun ya, sebelum menyambut tahun baru Imlek, kita membersihkan altar Buddha. Ya, altar Buddha ini tujuannya agar kita bisa memperbarui suasana. Karena dengan memperbarui suasana ini, maka tempat ibadah kita atau tempat wihara kita ini akan menjadi indah gitu. Dan tujuan kita juga membersihkan ini juga bermakna agar kita juga bisa membersihkan batin. Selain membersihkan rupang, altar, dan patung Buddha Vihara Arama Mahabuddha, warga juga bergotong royong menyiapkan dekorasi Imlek seperti hiasan naga, lampion, dan stiker penyambutan tamu untuk menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar.